Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Maspoah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi sains di kelas 3G PGSD FKIP UMK dan pemirsa yang ada di rumah. Pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan membawakan sebuah video pembelajaran untuk kelas 3. Nah, sebelum masuk ke video pembelajaran atau pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 7. Nah, di kelompok 7 kelas 3G PGSD FKIP UMK terdapat 5 anggota. Yang pertama, Ferry Aryani dengan NIM 310. Yang kedua, Muhyiddin dengan NIM 316. Yang ketiga, Yuliana Rafitasari dengan NIM 317. Yang keempat yaitu saya sendiri, Kurnia Uliwardani dengan NIM 324. Dan yang terakhir yaitu Nurlaili Hasanah dengan NIM 337. Nah, video kali ini yaitu tentang video pembelajaran yang sesuai untuk kelas 3 SD. Nah, materinya yaitu benda yang ada di sekitarku tentang pada tema 3 kelas 3, tema 3, subtema 1. Tapi judulnya pada materi kali ini yaitu perubahan wujud benda. Nah, kalian pada bingung nggak? Pasti dong. Untuk lebih lanjutnya, maka saksikan terus video kali ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang materi perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi gitu ya ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.1. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Selanjutnya, KD 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu memahami pengertian perubahan wujud benda, sifat benda, dan macam-macam perubahan wujud benda. 2. Siswa mampu mengetahui contoh perubahan wujud benda yang ada di kehidupan sehari-hari maupun lingkungan sekitar siswa. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi benda padat, gas, dan cair. Sebelum masuk materi inti, pada slide di atas ada 3 buah gambar. Pada masing-masing gambar, apa nama benda pada gambar di bawah. Selanjutnya, apa jenis-jenis benda tersebut. Yang ketiga, apa sifat benda tersebut dari 3 masing-masing gambar. Di slide selanjutnya kita akan menjelaskan dari 3 buah gambar di atas, yaitu ada gambar es batu, gambar asap, dan gambar air. Gambar es batu merupakan benda padat, memiliki sifat
memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun dipindah. Yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Yang ketiga, membutuhkan proses yang lama untuk merubah wujud. Gambar yang kedua yaitu gambar asap, merupakan benda gas yang memiliki sifat: satu, memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Sifat yang kedua yaitu memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu gambar air, memiliki sifat yang pertama, bentuknya tidak tetap atau menyesuaikan wadah. Yang kedua, mengalir atau mudah berpindah. Yang ketiga, dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan. Yang keempat, memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Yang kelima, memiliki permukaan yang selalu datar dalam kondisi wadah berbentuk apapun. Yang terakhir yaitu memiliki gerak gelombang yang dipengaruhi dari luar atau angin dan gaya dorong. Baik, selanjutnya perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Oke, materi selanjutnya yaitu macam-macam perubahan wujud benda. Bisa dilihat pada gambar, merupakan siklus perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu membeku, adalah proses perubahan wujud benda cair dari cair menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair, adalah proses perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan. Perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Yang keempat, perubahan wujud yang keempat ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Perubahan wujud yang kelima yaitu mengkristal. Deposisi atau desublimasi atau mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Perubahan wujud benda yang terakhir yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pendinginan. Baik, selanjutnya materi contoh perubahan wujud benda. Kita akan mempelajari apa saja contoh-contoh dari perubahan wujud benda yang sudah kita bahas tadi. Untuk yang pertama yaitu perubahan wujud benda membeku. Perubahan wujud benda membeku, contohnya proses air yang didiamkan ke mesin pendingin hingga menjadi keras, proses pembuatan es batu. Yang kedua yaitu mencair, contohnya es batu yang didiamkan di suhu terbuka atau panas akan berubah menjadi cair. Jadi es batu tadi meleleh seperti mencair. Yang ketiga ada menguap, contohnya saat memasak air di panci kemudian keluar udara yang disebut uap. Uap tersebut merupakan hasil dari menguap karena suhu panas. Yang keempat ada mengembun, contohnya saat memasak air tak hanya ada uap, ketika wadah ditutup terdapat butiran-butiran air di tepi atau di dinding wadah. Butiran air tersebut disebut air yang mengembun. Yang kelima, mengkristal. Contohnya proses pembentukan jelaga di kaca lampu atau uap air panas yang dibiarkan membeku di tempat dingin.
Atau contoh lain pembuatan gula pasir. Yang keenam ada menyublim. Contohnya kamper yang dibiarkan atau kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka atau di luar bungkusnya akan habis lama-kelamaan. Berikut ini adalah contoh dari perubahan wujud benda. Yang pertama ada perubahan wujud benda padat menjadi cair. Di sini ada gambar lilin yang mencair ketika terkena api. Kemudian ada es yang dibiarkan dalam keadaan terbuka itu lama-kelamaan akan mencair. Dan yang ketiga adalah mentega yang dipanaskan di atas wajan. Proses perubahan wujud benda padat menjadi cair ini disebut dengan mencair. Selanjutnya ada proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Di sini ada gambar proses pembuatan garam, kemudian proses pembuatan gula jawa, dan proses pembentukan es batu. Proses perubahan wujud benda cair menjadi padat ini disebut dengan memadat atau membeku. Selanjutnya adalah proses perubahan wujud benda gas menjadi padat. Di sini ada gambar terbentuknya salju yang berasal dari partikel-partikel air yang berasal dari gas, kemudian membentuk kristal salju. Kemudian ada pembuatan kaca biasa yang disebut dengan pengkristalan. Kaca biasa ini berasal dari kristal silika yang kemudian diubah menjadi kaca. Proses perubahan wujud benda gas menjadi padat itu disebut dengan mengkristal. Selanjutnya adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Di sini ada contoh menjemur pakaian di bawah sinar matahari, kemudian air yang mendidih, dan parfum yang disemprotkan. Proses perubahan wujud benda cair menjadi gas ini disebut dengan proses menguap. Selanjutnya adalah proses perubahan wujud benda gas menjadi cair. Yang pertama ada uap air yang menempel di dedaunan pada pagi hari, kemudian uap air yang menempel di dinding gelas yang berisikan es, dan yang ketiga adalah uap air yang menempel pada kaca mobil pada saat hujan. Proses perubahan wujud gas menjadi cair ini disebut dengan mengembun. Proses perubahan wujud benda yang terakhir adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi gas. Di sini ada contohnya itu kapur barus toilet yang lama-kelamaan habis, kemudian ada memuainya kamper di dalam lemari pakaian, dan pengharum ruangan yang lama-kelamaan menjadi kecil. Proses perubahan wujud benda padat menjadi gas ini disebut dengan menyublim. Dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perubahan membutuhkan dan melepaskan kalor. Jenis-jenis perubahan wujud benda itu sendiri diantaranya ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman saya yang sudah membantu saya atau yang sudah mau bekerja sama di kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah yang sudah menonton video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tak disengaja. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.